Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini gue ada kedatangan temen gue. Ini gue ketemuan sama dia pas gue lagi di Korea. Nah, bedanya itu gue kan ke Korea sebagai pekerja ya. Kalau dia sebagai mahasiswa. Nah, kebetulan kan dari kalian tuh banyak tuh yang masuk di DM Instagram gue, banyak yang nanya gimana sih Kak cara dapat beasiswa di Korea. Kebetulan nih orang dapat beasiswa nih untuk S2 ya. S2. Nah, jadi coba lu sebelum kita mulai coba lu kenalin diri dulu. Oh, gitu. Halo, saya Wandi. Nah, kita saya. Gua. Kelihatan banget orang kampung daerahnya. Oh, gua Wandi. Nah, gua ketemu Kelvin untuk kerja lah, kita part time bareng. Jadi di Korea, saya kebetulan gua ngambil S2 MBA di sana. S1-nya di mana? S1-nya di BINUS. Nah, gimana caranya lu bisa dapat beasiswa S2 di Korea? Nah, sebelumnya ini sebenarnya bukan beasiswa, cuman kalau ngomongin beasiswa di Korea tuh banyak banget sebenarnya, Vin. Jadi ada yang namanya kayak KJSP. KJSP itu kayak Korean Government Scholarship-nya lah. Nah, itu lu bisa apply sebenarnya di sana. Tapi itu bukan yang itu. Ada lagi yang dari Indonesia, yang rata-rata ya itu yang LPDP. LPDP itu jadi kayak lembaga pemerintah punya lah Indonesia khusus untuk yang anak-anak yang Indonesia untuk kuliah di luar. Jadi tapi jadi nggak harus Korea dong? Nggak harus Korea kalau LPDP. Nah, untuk yang si KJSP sama LPDP itu keuntungannya lu nggak perlu bayar tuition fee dan lu dapat duit bulanan sebenarnya. Jadi berarti dapat jajan dari pemerintah? Jajan biaya hidup malah di negara tersebut. Kalau kita ngomongin Korea, kayak contoh deh kayak GSP, setahu aku itu dikasih per bulannya 1 juta won, which is itu 13 juta lah. Ya, berarti 13 juta tuh dapat uang jajan per bulan dari pemerintah. Nah, itu lu gunain untuk tinggal sama makan lah. Makan gitu. Nah, itu kan ya. Nah, kalau gua sendiri, gua itu nggak dari dua-dua itu. Jadi dari awalnya itu coba nggak apa curhat aja. Jadi awalnya itu emang gua bayar sendiri dari gua sendiri. Sebenarnya waktu pertama kali gua cari S2 itu gua search dulu karena gue nggak mau ini ada beberapa alasan sih. Sebenarnya yang pertama kenapa gua nggak mau kayak GSP. Kayak GSP itu lu harus 1 tahun sekolah bahasa dulu Korea. Jadi wajib sama dia. 1 tahun itu kenanya 4 level ya? Dia nggak tahu sih levelnya gimana, tapi lu kayak dikirim ke satu sekolah. Intinya kalau KJSP lu harus bisa bahasa Korea dulu gitu. Bukan harus bisa, tapi harus kayak belajar Korea. Dipaksa. Lu harus dipaksa 1 tahun harus sekolah bahasa. Terus lu harus pas levelnya tuh level 4 kalau nggak salah. Iya, udah setahun benar. Setahun ya. Level 4 yang di apa sih kasih topik level 4 nanti kan ya. Nah, dia baru bisa melanjut ke kuliah. Berarti kalau misalkan kita apply KJSP terus udah keterima, tapi kita sekolahnya nggak lulus bahasa, lu harus ngulang bahasa dulu sampai lulus baru. Tapi sekolah bahasanya dibiayain sama pemerintah atau dibayar pemerintah? Tapi ada kayak maksimalnya berapa? Ya pastilah itu biasa. Kan ya, biasa. Masa bego dibiarin gitu? Alasan gue nggak mau ngambil itu karena malas belajar bahasanya. Karena gue udah tahu gue emang lemah bahasa sih. Jadi gue malas belajar. Jadi gue mikirnya ya udahlah gue biaya sendiri. Yang kedua yang LPDP kenapa enggak? LPDP itu rada tricky juga. Jadi karena itu kan beasiswa pemerintah Indonesia. Kayak mereka harus ketika lulus kuliah lu harus balik ke Indo. Jadi ijazah lu dipakai di negara sendiri. Lu harus kontribut ke negara sendiri. Jadi ijazah lu di sana tapi lu harus kerja di sini gitu. Lu harus balik lagi gitu. Jadi kalau kayak GSP kan lu masih bisa cari kerja di Korea gitu kan. Kalau LPDP sebenarnya banyak sih, ada banyak case yang orang Indonesia sebenarnya mereka juga akhirnya nggak balik Indo. Tapi sebenarnya ada kontraknya lu harus balik Indo sebenarnya. LPDP. Jadi gue juga nggak terlalu. Nah, gue jadi nggak mau LPDP juga karena saingannya juga banyak banget sih. Lu harus kayak write essay gitu dan sebagainya. Lu harus sampai pemerintah tuh banyak banget prosesnya. Dokumennya lah ya. Akhirnya gue milih yang univ yang gue kan. Nah, univ yang ini pun sebenarnya tricky juga ketika lu nyari karena kalau S2 gitu dia ada yang full Inggris, ada yang enggak. Jadi bisa ada yang kelas yang campur dengan Korea. Nah, makanya karena gue nggak ada Korea sama sekali basicnya, jadi gue dulu kayak nyari kayak jurusannya MBA dah. Gue cari
cari beberapa univ yang benar-benar mereka ngajarin pakai bahasa Inggris semua. Which is tuh cuman waktu itu aku ketemunya di Sejong University sama univ aku. Jadi aku Sejong univnya University. Dongguk. Tapi ada juga Yonsei sih. Yonsei juga paling bagus sebenarnya. Nah itu ya. Nah ketika aku apply di sana, akhirnya lulus dua-duanya. Jadi akhirnya aku milih Dongguk lah. Kalau Dongguk itu bayarnya satu semester itu 90 juta 90 juta rupiah satu semester. tapi nih itu berapa? Karena foreigner, setiap foreigner yang apply lu akan dapat diskon 30%. Berarti bayarnya cuma 70. Jadi 70 satu semester. Nah yang ngomongin bala beasiswa itu mahal ya. Iya mahal banget ya. Kalau dibandingin kuliah di Jakarta mah lumayan beda banget. Nah, terus gua sebenarnya dapat semester 1 gua kan bayar dah. Tapi semester 2 sampai 4 terakhir itu nggak bayar sama sekali. Nah, gimana caranya lu mendapatkan beasiswa? Berarti itu hitungannya dapat beasiswanya pas di Korea. Pas di Korea. Dan lu apply sendiri? Enggak, otomatis. Nah, itu caranya gimana? Ya. Jadi kalau lu mau misalnya kalian mau ngecek di kampus, kalian juga ngecek tuh sebenarnya dia program beasiswanya tiap university itu gimana. Jadi setiap universitas pasti ada program sendiri. Ya. Kayak di Dongguk sendiri itu ada program beasiswa itu 30% untuk foreigner. Jadi as long as lu bukan Korea, lu bukan Korean citizen, lu pasti udah otomatis dapat 30%. Yang itu 30% ya. Yang kedua 50%. 50% tuh lu harus jadi top 10%. Top jadi 10%. Jadi kayak contoh nih, jumlah mahasiswanya untuk MBA 50 orang. Lu harus 5 besar. Lu dapat 50%. Nah, lu yang ketiga, yang terakhir itu 100%. 100% itu gratis itu lu harus top 1-nya. Jadi lu harus nomor satunya. Selalu nomor 1? Iya. Nah, kebetulan gua dapat nomor satunya 100%. Selalu nomor 1? Selalu. Itu kan nomor 1 ranking 1 dong? Iya. Kok bisa? Oke. Lu kelas lu berapa orang? Jadi kalau ngomongin MBA kita semua ada yang kalau di Dongguk tuh ada 2 MBA. Jadi ada yang MBA yang evening class itu khusus orang Korea semua. Terus ada yang global MBA. Global MBA itu ya gue global. Global itu kayak semua dalam bahasa Inggris. Kita in total ada sekitar 50 orang. Tapi lu selalu nomor 1? Begitu. Anjing. Tiap semester. Siap. Oke. Nah, di sana sebenarnya kayak termasuk beruntung juga. Kenapa ya? Gini nih. Jadi ada perbedaan education system di Indonesia sama Korea. Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi mungkin kalau orang lain yang kuliah di tempat lain mungkin bisa beda sih. Tapi mostly seperti ini yang gue tahu gitu. Gue dapat cerita dari orang Korea juga lah gitu. Jadi mereka di sistem Korea itu ada yang namanya curve system. Curve system tuh yang statistik yang bell shape itu. Iya. Jadi distribusi normal kan. Jadi kayak mereka tuh ada kuota-kuotanya, Bin. Jadi kalau contoh nih, kalau kita di S1 kita di BINUS kan. BINUS itu as long as lu dapat nilai 85 di atas, lu dapat A. Iya enggak? Kalau di sana itu nggak kayak gitu. Mereka tuh dikuotain. Jadi untuk dapat A plus cuma orang 10%. Dari total 10%. Nanti A minus berapa persen? Terus yang B plusnya berapa, B minusnya berapa. Jadi berarti itu lebih saling ngebulu sih, maksudnya lebih kompetisinya kita kan. Gila anjir. Kalau yang gue tahu dari yang orang Korea, makanya orang Korea tuh terkenal banget dengan kompetitif habis kan. Iya. Lu lihat deh, tekanannya tinggi gitu. Contoh nih ya, waktu SMA. Lu tau nggak sih kalau mereka SMA ya untuk kelas 1 kelas 2-nya itu mereka sekolahnya dari pagi sampai jam 9 malam. Iya. Kalau di kelas 3-nya, mereka ke sekolah itu dari pagi sampai jam 11 dan kadang mereka masih stay sampai jam 1. Itu pun mereka juga belajar sendiri kan, ditinggal sama gurunya kan? Iya, jam 1 malam bayangin mereka sekolah motor. Kenapa? Karena gini, mereka itu kan mereka ada namanya kayak ujian kelulusan kan. Kita kayak UN gitu. UN. Si UN itu mereka tuh nilainya tuh jadi kayak satu negara mereka nanti akan tes. Jadi nanti resultnya itu ada satu website lu bisa lihat ranking lu senegara berapa. Jadi lu senegara aja. Lu bayangin dari ranking 1 sampai terakhir. Senegara aja. Nah mereka itu ranking itu menentukan untuk masuk universitasnya.
Jadi lu kalau mau univ yang bagus-bagus kayak kita kan univ bagusnya UI, UGM, ITB gitu kan ya. Tuh lu harus kayak top 100 atau top 200 gitu loh. Kalau lu yang di bawah lu udah nggak bisa ngarep lagi. Gila aja. Makanya even kayak univnya gue ya, itu yang dong itu mereka termasuk tier 3 sih kayak. Tier 3 itu lu bisa bayangin acceptance rate-nya di Unifago itu 9,7%, which is 100 orang yang daftar cuma 9 orang yang Iya. Kalau univ yang lebih bagus yang kayak Sky University mereka yang Seoul National, terus SNU, terus ada Yonsei sama Korea University itu acceptance rate-nya cuma 5% atau 4% doang. Nah makanya kompetisi mereka gila banget. Jadi kalau yang masih nggak bayang nih yang Kersistem tuh contohnya kenapa kayak itu susah bisa gampang. Ini case-nya nih ya. Susahnya contoh nih, misalnya kalau di kelas lo semuanya orangnya rajin, semua orangnya jago, pintar. Lu ujian nih, akhirnya lu dapat 95. Lu bisa aja dapat A- karena teman kelas lu bisa aja dapat 99, 100, 98. Jadi lu harus benar-benar perfect. Standarnya turun hanya karena ada yang lebih bagus. Iya. Padahal itu udah cukup bagus. Lu harus ngeliat yang bagus. Padahal itu cukup bagus. 95 udah bagus banget ya? Udah bagus banget anjir. Nah, kalau case-nya gue di Global MBA, kenapa gue bilang bahwa itu agak gampang? Karena mostly itu foreigner. Jadi gue dari semua temen gue itu mungkin 10%-nya orang Korea. Selebihnya orang luar. Tetep lah maksudnya lu berapa semester sih? Kita 4 semester. Ya lu dari semester 2, 3, 4, 1 terus mah udah oke lah anjir. Iya. Terus Tapi gini, menghemat berapa? 70 juta ya? Tujuh. 70 juta kali 3. anjir 200 juta anjir. Makanya. Nah, tapi gini, kenapa gue bilang enaknya itu ya? Lu contoh deh, gue bisa bilang bahwa ketika gue di kelas nih ya, Iya. setengah orang dari teman kelas gue itu orang foreigner tuh mereka nggak peduli. Karena mereka tuh kayak banyak sekolah ya udah sekedar pisah aja. Mereka nggak peduli dengan kuliah sebenarnya. Ngerti? Jadi lu saingan lu cuma setengah kelas. Setengah itu ya lu effort lebih aja lah dari mereka. Jadi walaupun nih contoh nih gue ada case kayak nilai gue ada yang ADN kayak cuma 1-2 mata kuliah itu paling cuma 88 doang ADN, tapi paling tinggi di kelas. Masih dapat 14. Tapi kalau di case-case yang lain contoh kayak di BINUS ya sekarang. Si BINUS kan sudah ada terapin A+ itu sama A- A+-nya tuh minimal 90. Iya, Lu A+ di BINUS. Kalau di sana gara-gara gue nggak ada yang saingan. Iya, berarti adilnya di situ ya, keadilannya di situ ya. Jadi kayak Kalau yang paling situasi kelas. Kalau yang paling pintar mentak 70 tuh udah dapat A gitu ya. Iya. Berarti iya untungnya di situ Keadilannya keadilannya di sana. Jadi kayak lu kompetisi sih, jadi lu ngeliat Bener. kalau saingan lu kalau misalnya di kelas itu nggak kisaran terlalu, segini rata-ratanya. mereka nggak terlalu import banget, ya udah lu nyantai-nyantai juga kuliah juga apa-apa. Jadi Nggak gila-gila kuliah nggak apa-apa. ini udah cukup jelas sih ini penjelasannya nih. Nah. Coba di ini kan lu sebagai mahasiswa tuh di Korea berapa tahun sih? Sama ya? 2 tahun. 2 tahun ya? Kita 2 tahun. Gimana sih lu hidup sebagai mahasiswa di Korea gitu? Di Korea. Iya. Kan kalau lu sebagai pekerja yang Kalau dari Korea- penggaji gitu kan. Nah, kalau lu sebagai mahasiswa yang ada ujian terus lu kadang-kadang juga part time kan. part-time Bagi juga. waktunya gimana? Coba. Nah, jadi sebelum gue tahu ada beasiswa yang 100% ini, Nah. itu gue juga pikirnya Vin ya, gue mau kuliah, terus gue mau part time. Jadi biar ya adalah untuk biaya hidup kan, karena biaya hidup Korea kan mahal kan. Mahal. Nah, terus sudah gue coba gue pas udah di sana, gue tahu ada program ini. Jadi gue mikir lah, gue kalau part time kita sebulan berapa biasanya part time? Taruh kemarin yang pakai stable berapa sih? Paling Gue kerjanya cuma 2 hari. Oh, 2 hari doang. Kayak paling sebulan tuh gue cuma dapat 5 juta, 6 juta doang gitu kan ya. Iya. Iya kan. Terus gue akhirnya mikir gitu, gue ngapain kerja? Mending gue fokus kuliah. Ya. Terus nanti 1 semester gue dapat 70 juta. Daripada gue dapet capek-capek itu, jadi gue emang sengaja. Jadi kalau ngatur waktunya, gue akan prioritin kuliah dulu. Iyalah. Karena lebih cuan. Menghemat jauh. Hemat jauh kan. Jalan-jalan sih emang sih. Mendengar lu menghemat segitu banyak sih ya. Untuk mengeluarkan uang travel masih se-Korea mah worth it lah gitu. Iya. Karena lu bisa menghemat 100-200 juta anjir. Makanya gue hoki banget ya. Tapi Iya. beruntung banget sih. Hoki campur usaha lah. Usaha ya, salah. Tapi itu S2 seru tapi seru. Udah lulus kan sekarang. Gak lulus. Nah, saya udah lulus tuh. Berarti dia S2 gratis aja cuma bayar 70 juta berarti ya. 70 juta. Lebih murah dari kuliah satu. Itu buat kalian yang udah yang suka nanyain gue tuh di DM gimana cara kuliah di Korea, gimana cara dapat beasiswa di Korea.
macam-macamnya. Ya. Tapi kalau gue saranin kalau kalian mau apa beasiswa, coba cek KJSP dulu deh sama LPDP. KJSP itu ada dua macam sebenarnya. Ada jalur pemerintah, ada jalur university. Kalau jalur pemerintah, lu daftar dulu ke pemerintah Korea, maksudnya KJSP-nya. Ketika tapi lu di Indo, di kedubesnya. Jadi lu sudah daftar, sudah keterima di sana, nanti ada prosesnya banyak tuh. Lu harus bikin esainya, terus lu harus interview sama dia juga. Jadi mereka nanti ada interview lu bareng-bareng kayak 5 orang barengan di interview sama beberapa orang gitu. Nanti dia akan seleksi di sana. Jadi gila-gilaan seleksinya sih ke JSP itu. Nah, kalau yang jalur pemerintah itu, jadi lu kan sudah seleksi, lu udah dapat nih keterima nih, baru lu pilih univnya. Tapi kalau jalur university, lu apply dulu ke univnya. Nanti kalau univnya udah oke, baru nanti lu apply ke JSP-nya. Jadi ada dua macam cara dan dua berbeda-beda. Dan dia tiap tahun itu sudah ada timeline-nya, jadwal-jadwalnya. Berarti bisa dicek lah di internet gitu ya? Iya, dicek di internet. Mau apply KGSP. KGSP. Korean Government Scholarship Program. Oke, siap. Dicari itu bagus banget, enak. Oke sih, udah cukup gitu kan. Mudah-mudahan sih buat kalian yang nanya gue di DM beasiswa gimana, cara kuliah di Korea gimana, mudah-mudahan sih udah cukup jelas dengan penjelasan dari dia. Mudah-mudahan ya. Gue juga ada pusing, cuma jelas juga kan. Banyak. Ya, so cukup sampai di sini aja. Ntar kalau mau nanya-nanya mungkin bisa di DM lagi. Instagram lu apa sekarang itu? Instagram nggak mau. Nggak mau. Ya udah jangan deh. Jangan nggak apa-apa. Ya udah. Thank you for watching. Jangan lupa komen, like, dan share. Bye. Bye. Nggak mau kasih Instagram.